Halo, ketemu lagi dengan saya, Claudia Liaventi Umaroh. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kemhan dari kelompok 4 dengan pengampu Bapak Suendra SIPMF. Pembahasan kali ini yaitu nilai-nilai dasar ASN yang terakhir, anti korupsi. Kita lanjut. Sadar anti korupsi. Dampak dari perilaku dan tindak pidana korupsi yaitu dari segi tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber daya, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan terhadap penanaman modal. Lalu dari segi tata sosial budaya yaitu revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari segi tata politik itu adalah ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan juga hilangnya kewibawaan pemerintah. Sedangkan dari tata administrasi yaitu tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, dan juga hilangnya sumber-sumber negara. Ini ya semua dampak dari korupsi. Nah, lalu apa sih korupsi itu? Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio, dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Lalu ada 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein. Nah, yang pertama korupsi transaktif, yaitu adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan juga penerima. Jadi ini keuntungannya dua-duanya untung, gitu ya. Lalu ada korupsi ekstroaktif, yaitu menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan, di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap. Lalu korupsi investif. Nah, ini melibatkan suatu penawaran atau barang jasa tanpa adanya pertalian langsung. Jadi ini biasanya untuk masa depan keuntungannya. Lalu korupsi nepotistik, yaitu berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan, contohnya kayak saudara gitu ya. Nah, karena dia saudara jadinya diberikan apa gitu ya. Yang selanjutnya adalah korupsi autogenik, yaitu mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan yang hanya diketahui sendiri. Nah, selanjutnya ada korupsi suportif, yaitu kondisi untuk menciptakan keadaan kondusif untuk melindungi tindak korupsi. Nah, ini jadi diem-diem aja walaupun dia udah tahu secara korupsi, dia diem-diem aja, dia mendukung lah ibaratnya. Lalu ada korupsi defensif, yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan diri sendiri. Defend itu mempertahankan. Nah, selanjutnya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi, tindak pidana itu berhubungan dengan hukum, undang-undang. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan sekarang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan juga termasuk ke dalam tindak korupsi, perbuatan curang juga termasuk tindak pidana korupsi, penggelapan dalam jabatan yang sering dilakukan, benturan kegiatan, benturan kepentingan dalam, dan juga ini dalam pengadaan ya, ini juga mirip sama penggelapan dalam jabatan. Selanjutnya ada gratifikasi, yaitu menerima hadiah. Lalu ada ciri-ciri korupsi. Ya, biasanya korupsi itu bukan biasanya, pasti dilakukan lebih dari satu orang. Jadi ada kesepakatan, gitu ya. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Ini ya, ujung-ujungnya uang atau enggak ada sesuatu yang lebih untung, misalnya apa gitu. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Nah, ini biasanya yang punya jabatan itu lebih sering gitu tergodanya. Berlindung di balik pembenaran hukum. Nah, ini soal diam-diam juga. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Jadi jelas ya, pasti melanggar kejujuran. Yang namanya korupsi pasti dia nggak jujur gitu. Mengkhianati kepercayaan. Lalu ada penyebab dari korupsi. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Lalu ada penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan.
langkanya lingkungan yang anti korup nih kebanyakan karena gak usah jauh-jauh di negara Indonesia, tapi di instansi kita pun pasti ada yang namanya korupsi, walaupun korupsi kecil-kecilan gitu, kayak yang tadi perbuatan curang lah atau gratifikasi gitu ya. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara, contohnya kayak kita ASN ini, kita digaji oleh negara itu berapa gitu ya paling. Nah itu yang membuat, karena rendahnya pendapatan kita, jadi membuat jadi memicu untuk korupsi gitu. Selagi ada kesempatan tergiur lah itu. Kemiskinan atau keserakahan juga nih, karena sifat yang serakah. Dan ada juga gagalnya pendidikan agama dan etika. Nah ini pendidikan agama itu penting ditanamkan, bahkan dari sejak masuk sekolah SD sampai kuliah, mata kuliah pun ada yang namanya pendidikan agama, karena ini kaitannya dengan etika, norma. Nah jadi kalau kita punya pandangan prinsip yang orang yang beragama kuat, pasti memikir bahwa korupsi itu nanti akan dipertanggungjawabkan hingga akhirat gitu ya. Lalu ada nilai dasar anti korupsi, ini ada 9. Yang pertama jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan yang terakhir adalah adil. Nah ini refleksi nilai-nilai atau internalisasi saya mengenai nilai-nilai dasar anti korupsi tadi ya. Yang pertama jujur, contohnya misalnya kita membuat resep untuk pasien, kita memberikan resep, itu jangan kita bilang, Bu, ini nggak ada ya obatnya, nggak tercover, jadi ibu harus bayar sendiri, padahal sebenarnya itu tercover. Nah itu bahaya, itu artinya kita nggak jujur, itu korupsi loh itu. Korupsi yang lumayan besar juga berpengaruh. Lalu peduli, contohnya senantiasa kita menawarkan bantuan kepada pasien, tuh misalnya ibu ada yang bisa saya bantu, atau jadi kita terlihat peduli, bukan terlihat, kita memang harus peduli. Lalu tidak apatis terhadap keluhan yang pasien rasakan itu. Lalu adil, yaitu tidak mendahulukan pasien tertentu dengan iming-iming hadiah dalam bentuk apapun. Kita harus adil sama rata ya semuanya. Lalu mandiri, yaitu mempunyai prinsip dan kepercayaan terhadap diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi kita harus punya prinsip, berpegang teguh, percaya juga pada diri sendiri. Lalu disiplin, yaitu mengikuti aturan yang ada di instansi tempat kerja kita, datang tepat waktu juga termasuk dari tindakan disiplin dengan tidak korupsi terhadap waktu. Lalu tanggung jawab ini artinya menuntaskan, menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan kita. Contohnya jika ada ibu hamil nih, kita sebagai bidan di IGD itu bertanggung jawab nih, ibu hamil datang kita bertanggung jawab, jadi mulai dia datang sampai dia pindah ke ruangan lain, ke rawat inap misalnya, ataupun dia pulang, jadi kita bertanggung jawab tuh memegang penuh dia gitu. Jangan kita, karena di situ misalnya banyak ada perawat atau apa, dan kita saling melempar-lempar tugas gitu. Kita harus tanggung jawab, itu adalah pasien kita, jadi kita yang melayani dia gitu. Selanjutnya ini adalah kerja keras ya. Kerja keras juga termasuk nilai dari anti korupsi, yaitu sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan. Jadi kalau misalnya pasien itu mau bersalin, jadi kita sungguh-sungguh nih menolong dia, fokus untuk menyelamatkan siapa, ibu dan bayinya juga. Lalu sederhana, jadi kita berpenampilan ya sewajarnya aja. Ketika datang ke pelayanan medis kita misalnya pakaiannya, kita kan sekarang pandemi ya pakai hazmat, jadi udah sewajarnya aja, kita pakai baju scrub lalu pakai hazmat, jadi nggak usah pakai yang mencolok gitu ya. Jadi kita sederhana aja dalam berpenampilan ataupun dalam berkata, yang sopan gitulah. Terus berani itu yang maksudnya ASN harus mempunyai sifat yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya ataupun kesulitan, hingga dalam menyelesaikan masalah pun tanpa butuh bantuan yang berujung imbalan. Jadi kita bisa gitu, berani mengambil resiko. Nah mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.